sejauh ini yang saya ngototin banget, yang saya tekenin banget tuh di mapel matematika. Oh, matematika. Ya udah ngikut aja. Oh, yang lain mah yang penting asal 9 aja. Iya. Asal 9. Pasti nangis, saya mah dapet nilai 8 nangis. Oh gitu. Dapat nilai 8 nangis, Bobi dapat nilai 7. Makan-makan dia sama temennya. Konsep juara 1 dapat beasiswa itu bagus ya. Cuman memang jadinya hanya satu orang dalam satu kelas. Yang saya mau ini bukan cuma peringkat 1, tapi misalnya yang punya nilai rata-rata 9 dapat beasiswa semua. Banyak pasti ya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti nilai anak-anak kita pinter-pinter. Amin. Dalam satu kelas yang rata-ratanya 90 kira-kira banyak? Banyak, Pak. Banyak. Oke. Ide bagus ya. Oke, makanya doain supaya YouTube-nya viral. Nanti kita bisa monetize. Nanti hasilnya bisa buat beasiswa lebih banyak. Itu makanya like and subscribe. Ini udah pada subscribe belum? Udah. Berjumpa lagi di School Podcast SMA Yapera. Hari ini kita kedatangan siswi ya, bukan siswa yang istimewa karena mereka telah berhasil dapat beasiswa selama 5 semester berturut-turut. Artinya sejak dapat peringkat pertama di semester 1 sampai sekarang mereka free SPP. Nah, ini dia. Oke, 3 orang cantik yang sudah berhasil dapat beasiswa full tanpa tergantikan ya. Alhamdulillah. Oke, yang pertama ini Adinda Nabila. Adinda Nabila ini nilai rata-ratanya 90,63. Ya. Yang di sebelahnya Davina Azharani. Ini lebih keren lagi. Nilai rata-ratanya 94,63. Keren ya. Nah, yang sebelah sananya lagi Adinda juga. Nah, cuman dia dari IPS ya. Kalau yang tadi 2 IPA, yang di sebelah sana IPS. Adinda Dwi Rahma. Iya, benar. Nah, sama dia juga nilai rata-ratanya 90, sekian. Nah, kalau dapetin rata-rata 90 tentu banyak ya. Tapi kalau konsisten dapat nilai seperti itu dari semester 1 sampai semester 5, tentu istimewa dong, kan ya? Maka kita mesti tahu nih apa rahasianya atau kayak gimana sih gaya hidup mereka sampai mereka bisa sekeren ini gitu ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dinda IPA. Dinda IPA. Oke, kamu tuh memang dari dulu udah sering dapat peringkat atau gimana? Alhamdulillah ya. Oh, dulu sering. SMP juga gitu. Oh, jadi memang sudah kebiasaan dari awal sampai sekarang gitu. Dapetin nilai 9 itu menurut kamu gampang apa susah? Susah. Susah? Oke, terus tapi kok kamu bisa dapet terus? Belajar. Oh, belajar. Iyalah belajar, tapi kan belajar yang kayak gimana? Teman-teman yang lain juga pasti belajar kan? Belajarnya juga sama aja sih kayak yang lain kan. Sama. Tapi ini rahasia nih, saya mau kasih tahu juga ya. Dulu waktu saya lagi masih jadi siswa kayak kalian, saya juga termasuk siswa yang dari semester 1 sampai semester 5 nggak pernah bayaran. Jadi sama kita sebetulnya ya, anak-anak SMA Yapera yang nggak pernah bayaran SPP karena peringkat 1. Jadi program ini udah ada dari dulu. Nah, saya sih bukannya jenius sebetulnya, cuma tahu apa yang diinginkan guru aja. Ya, jadi kalau guru mau nanya apa, saya tahu jawab gitu. Oke, kita pindah dulu ke Davina. Davina, mau ulangan belajar full apa setiap hari belajarnya apa bagaimana? Enggak sih, Pak. Kalau ada tugas belajar, terus kadang kalau misalkan saya belum ngerti di sekolah, belum terlalu mengerti, di rumah saya pelajarin lagi gitu. Oh gitu. Cuma nggak tiap hari belajar mulu, enggak sih. Tapi kamu dapat nilai 94 tuh bagaimana sih? Emang betul nilai 90 terus gitu udah ulangan 100? Semua mapel gitu? Saya sebenarnya suka matematika, tapi saya pengen semua nilai mata pelajaran saya bagus juga gitu. Iya. Pengennya konsisten di semua mapel, nggak cuma di matematika aja gitu. Oke. Kalau yang terakhir nih, Dinda Dwi. Iya, benar. Yang paling kamu sukain di IPS mata pelajaran apa? Sebenarnya saya nggak bisa nentuin apa kesukaan saya mapelnya. Saya benar-benar ya, udah itu kan emang bagian saya di PS, mapelnya itu semua. Jadi saya
mau nggak mau saya makan kan semua mapelnya gitu. Dimakan. Saya pelajarin gitu. Jadi kalau misalnya dipaksa, nih harus kamu suka yang mana gitu. Saya nggak tahu, jadi kayak Pernah nggak ngerasain kayak gini nih? Karena kita bisa dibilang jago gitu ya di semua mapel, akhirnya kita bingung. Ini sebenarnya saya jago di bidang apa sih? Iya, Gitu nggak? Gitu. Tapi iya juga sih. Iya. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Kamu ngerasain gitu? Sering. Iya. Soalnya kalau dilihat dari nilai rapot tuh sama semuanya. Jadi kayak aduh, ini nih dominan di mana ya gitu. benar. Jadi gini, belajar bahasa asik enak. Belajar matematika oke. Belajar ini juga kayaknya menyenangkan. Sebenarnya saya nih apa sih keahliannya gitu? Ya gitu ya. Iya. Benar-benar. Gitu ya. Identitas. Krisis identitas. Nah, kalau kamu udah ngerasain kayak gitu, cara kamu buat nemuin, oh saya ternyata passionnya di sini gitu. Pernah nggak? Atau masih bingung sampai sekarang? Masih krisis identitas? Udah nggak? Kamu sekarang udah tahu bahwa kamu akan di jalur ini. Iya. Apa? Sejauh ini yang saya ngototin banget, yang saya tekunin banget tuh di mapel matematika. Oh, matematika. Ya udah ngikut aja. Oh, yang lain mah yang penting asal 9 aja. Ya. Asal 9. Enak banget ya. Yang penting asal 9 ya. Davina gitu juga nggak ngerasain krisis apa tadi, jati diri? Identitas. Krisis identitas tuh gitu nggak? Dulu sih Pak, sekarang dari SMP tuh udah enggak, karena udah tahu kayaknya passion aku udah di sini gitu, sukanya juga di sini. Lah kalau kayak gitu kenapa ngotot di semua mapel sih? Intinya kan capek dong, energi kita habis buat semua mapel. Ini udah terbiasa dari dulu, Oke. dari waktu SMP kan. Itu alhamdulillah juga. Iya, peringkat juga. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak udah terbiasa. Kalau misalkan cuma di mapel satu doang, yang lainnya jelek, ya Nggak puas. nggak puas, nggak Iya, bisa betul. gitu. Kayak sedih jadi. Sedih ya. Pasti nangis, saya mah dapet nilai 8 nangis waktu Oh gitu. Nilai 8 nangis, Bobby dapet nilai 7. Makan-makan dia sama temennya. Oh gitu. 8 nangis. Karena dia terbiasa dapat nilai yang bagus ya. Nah, kalau Dinda juga sama, ngerasain krisis kayak gitu. Apa memang udah tahu lah? Sempat ngerasain. Sempet. Terus akhirnya ketemunya kapan? Aku renungin diri aku, kayak kalau lagi sendiri kan aku sering sendiri di kamar. Ternyata aku lebih suka tentang kemasyarakatan gitu. Jadi aku Oh, jadi kemasyarakatan. tentang sosiologi, insya Allah lebih dominan sukanya. Kamu dari SMP juga sama kan, prestasi juga. Iya, alhamdulillah. Nah, biasanya kan anak-anak prestasi itu kan cenderungnya ke IPA gitu. Nah, kemudian kan kenapa kamu memilih IPS? Sebenarnya aku maunya bahasa, jurusan Oh, maunya bahasa. Waktu itu cuma belum belum ada di SMA Yapera. Ya udah masuk lagi aja. Kenapa bahasa? Karena saya lebih suka kayak pelajarin bahasa-bahasa baru. Emang saya nggak jago sih, cuma saya suka aja buat pelajarin itu. Seneng lah belajar bahasa ya. Iya. Cuman nggak ditekunin. Iya benar. Karena sibuk nyari nilai 9 di semua mapel. Betul ya. Tapi memang itu permasalahan anak-anak pintar, nilai semua itu bingung. Akhirnya malah jadi standar di semua mapel. Betul nggak sih? Saya ngerasa begitu loh. Gitu ya. Cuman kelebihan anak-anak yang pintar di semua mapel, dia bisa cepat diadaptasi di semua bidang. Dicemplungin di bidang apapun asik aja karena udah nguasain semua gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Bener nggak sih kalau anak pinter itu nyebelin? Nyebelin kan? Iya, tuh kita kaget ya. Maksudnya bukan nyebelin, dari sudut pandang umum anak-anak nggak asik lah gitu. Ya, itu wajar nggak sih? Iya, wajar nggak sih? Nggak, kamu ngerasain gitu nggak? Betul apa enggak gitu? Betul. Betul kok Pak. Maksudnya betul itu apa kamu di circle kamu kecil gitu atau gimana? Atau dijauhi teman-teman? Oh enggak juga. Enggak ya. Enggak. Cuman kadang kita ngelihat orang lebih pinter lagi tuh ngerasa kayak gitu. Iya. Oh, artinya kamu sebel kalau ngeliat ada orang yang lebih pintar dari kamu gitu? Enggak sih Pak. Enggak juga sih. Kan ada yang kutu buku banget. Iya. Ada yang Ada sampai yang nggak mau bagi ilmu pelit, gitu. ada yang pelit. Kamu termasuk yang kutu buku pelit apa bukan? Enggak sih. Kita nggak kutu, kayaknya kita mah nggak kutu buku Pak. Nggak ada kutu buku? Enggak suka terlalu suka baca buku. Lah terus belajarnya bagaimana? Nggak baca buku? Baca, cuma nggak yang intens. Iya, saat nggak yang tiap saat baca buku. Oh gitu. Ya soalnya banyak kan gitu. Kenapa? Karena dia susah bersosialisasi sebab sibuk sama dunianya gitu kan. Tapi kamu mah enggak, banyak temennya kan? Banyak. Alhamdulillah. Banyak ya.
Nggak semua yang pinter nyebelin lah gitu ya. Mungkin maksudnya nyebelin itu pas ulangan kali ya Pak. Iya bener sih Pak. Gitu. Dari SMP kadang suka dibilang, ih Davina pelit lagi ulangan nggak Iya, ngasih. kadang Gitu. Dinda budek nih kalau dipanggil. Iya gitu. Males lah gitu kan. Jadi kan Oh, kadang gitu. pernah sih SMP dimusuhin juga karena pelit atau gimana. Berarti kan kita rugi sebagai anak yang pinter gitu. Karena dibutuhinnya di waktu-waktu tertentu aja. Gitu apa enggak gitu maksudnya? Enggak rugi sih. Nggak rugi Pak, karena kan waktu ujian juga kalau dia pengen manfaatin kitanya juga nggak jawab kan. Nggak mau ujian ya. nggak ngasih. Itu yang bikin nyebelin ya. Kamu dianggap nggak mau nolongin dia gitu ya. Kan apa namanya pas lagi belajar ada kesempatan yang sama kan Iya, gitu. kenapa nggak nanya gitu. Oke, tapi jadi enggak ya. Kebanyakan ada anak yang tadi ya kutu buku itu yang introvert, yang nggak mau bergaul sehingga diajakin ngomongnya nggak enak, nggak asik gitu ya. Tapi kalau anak-anak pinter sekarang makan aktif-aktif kan. Ya kayak kamu kan aktif. Jadi apa OSIS juga ya waktu itu. OSIS terus apa lagi? Paskib. Oh, bisa masih dapat nilai 9 nih ada di OSIS dia. Ini contoh yang bagus nih. Aktif di organisasi tapi juga nilainya bagus. Tuh, bisa ngatur waktu dan sebagainya ya. Davina termasuk yang aktif apa enggak? Aktif di kelas Pak. Aktifnya di kelas. Jadi apa? Sekretaris. Enggak juga sih Pak. Enggak ya. Tapi nggak pernah ikutan organisasi. Kenapa? Organisasi. Nggak ikut kan OSIS kan? OSIS nggak ikut sih. Nggak tertarik sama sekali? Tertarik. Tertarik? Terus kenapa nggak masuk? Dari kelas 10 tertarik. Cuma ada suatu kondisi yang nggak memungkinkan saya buat masuk OSIS. Kenapa? Jadi ada pilihan, kan hidup kan ada pilihan. Oke. Jadi saya milih kayak kalau saya masuk OSIS nanti yang ini nggak keurus. Oh. Sampai sebegitu habis waktukah di OSIS sampai kamu nggak bisa ngelaksanain itu? Emang ada yang kamu kejar di lain hal? Di keluarga sih Pak. Nanti kalau saya masuk kan biasanya OSIS kan pulangnya sore atau gimana, ada waktu yang lebih gitu. Cuma Oke. nanti adik-adik saya nggak ada yang ngurus, orang tua supaya- saya nggak ada yang bantu. Oke, gitu. oke. Jadi Iya. familinya kamu tuh butuh waktu kamu ya, sehingga nggak siap untuk meluangkan waktu daripada nggak enak. Daripada orang tua Sama. juga ngerestuin juga. Iya, jadi daripada percuma. nggak enak sama temen kan. Itu bagus pilihan sih. Tapi sebenarnya mah tertarik sama organisasi. Tertarik. Oh. Saya mau udah minta izin juga waktu itu kayak ayah, saya mau ayah sama ibu mau ikut OSIS boleh nggak gitu kan. Terus kata ibu coba pikirin dulu gitu kan. Terus pas saya mikirin takutnya nanti ya kayak gitu, takutnya nggak enak juga sama teman yang di OSIS, terus sama ayah sama ibu juga nggak enak, jadi ya udahlah nggak usah dulu gitu. Nggak masalah, kan kita emang nggak tahu yang terbaik buat kita. Iya. Kalau orang tua udah bilang enggak, berarti itu mungkin nggak terbaik buat kita. Jangan dipaksain. Tuh, Dinda mungkin karena memang baik buat dia, jadi dia dikasih waktu buat ikut OSIS, sehingga tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi OSIS bukan masalah OSIS kalau nanti nilai-nilai ada yang turun ya. Tuh, jangan dijadiin alasan. Nah, buktinya Dinda bisa. Iya. Iya Pak. Ya. Nah, yang satu lagi, kalau kamu OSIS juga ya waktu itu? Dulu kelas 10 ikut. Kelas 10 ikut, kelas 11? Enggak. Kenapa? Karena ada satu hal dan lainnya. Kan Apakah juga. terpengaruh sama nilai juga? Pengaruh sama nilai sih enggak, cuma lebih berasa capeknya aja sih. Soalnya kan harus ngejar, maksudnya harus OSIS juga, terus harus ngejar nilai juga. Secara fisik mungkin nggak maksimal ya. Iya, jadinya. Kalau dia kan terlatih, anak paskib kan kuat, jadi fisiknya kuat. Oke, jadi syarat kalau mau aktif, maka fisik juga kita harus jaga ya. Timbang. Iya, minimal olahraga kali. Kamu anak basket juga? Enggak. Oh bukan ya? Oh basket aja ya? Ngipes dengan dia. Iya semuanya dilakonin ya, kebanyakan, tapi bagus lah. Oke, jadi kamu memang karena fisik jadi memilih untuk fokus di kegiatan. Tapi setelah nggak OSIS berarti kan banyak waktu luang tuh. Ada peningkatan di prestasi yang lain nggak? Enggak sih, sama aja. Sama aja, mendingan terusin ya kalau kayak gitu. Jadi nggak ngaruh juga kan? Sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Iya. Ada nggak sih anak-anak tuh bahasa persaingan dalam hal peringkat gitu? Kalau saya sih
kayaknya nggak ada yang mau sekolah sama saya pak. Termasuk dia pak. Dia kan temenan ya, pasti selalu bilang kayak Dinda nanti semoga sekelas ya, duduk bareng. Terus dia bilang kayak enggak gitu. Kenapa emang nggak mau sama dia temenan? Udah cukup. Udah cukup. Saingan yang lain aja udah susah ya. Kalau lawan Devina kayaknya udah nggak pede aja. Gitu deh. Sebab dia kan cuman ini aja, nggak aktif di mana-mana kan, dia fokus ya itu. Oh gitu ya. Alasan aja. Iya. Jadi memang peringkat 1 ini jadi tempat persaingan sih, betul ya. Ya sebab karena memang ada yang dituju juga kan, ada apresiasi di situ kan, wajar sih. Jadi sebenarnya gini, konsep juara 1 dapat beasiswa itu bagus ya. Cuman memang jadinya hanya 1 orang dalam 1 kelas. Yang saya mau ini bukan cuma peringkat 1, tapi misalnya yang punya nilai rata-rata 9 dapat beasiswa semua. Wah, enak banget pak. Jadi nggak ada istilahnya nanti nggak mau sekelas. Ya, yang ada kalau bisa kita sekelas. Ya gitu ya pak. Cuma memang keterbatasan anggaran yang kita punya. Tapi next ke depan saya akan upayakan lah. Beasiswa itu akan dilihat bukan dari peringkat, tapi dari pencapaian nilai. Ya minimal 90. Banyak pasti ya? Banyak ya? Banyak. Berarti nilai anak-anak kita pinter-pinter. Dalam 1 kelas yang rata-ratanya 90 kira-kira banyak? Banyak pak. Banyak. Oke. Ide bagus ya. Oke, makanya doain supaya YouTube-nya viral. Nanti kita bisa monetize. Nanti hasilnya bisa buat beasiswa lebih banyak. Itu makanya like and subscribe. Ini udah pada subscribe belum? Udah. Ini penting loh. Mau dapat beasiswa lebih banyak enggak? Iya dong, kan kalau bagus kan nanti kalau perlu semua anak SMA Yapera beasiswa. Jadi kita kayak negeri. Kan? Mau sekolah swasta yang kayak negeri, SMA Yapera. Kenapa? Gratis.